Jangan kita langsung terpesona melihat orang yang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, meskipun hafalannya sangat kuat, tapi kita harus lihat bagaimana dia memahami. Ada ayat, ada hadis, tapi dia pahami sendiri, dia tafsirkan sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman salaf, tidak memandang pada penafsiran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka itulah yang disebut dengan syubhat. Kelihatannya ada dalilnya, tapi malah digunakan untuk menyesatkan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih. Artinya yang oleh banyak orang belum dipahami dan kelihatan dalil itu masih bisa ditakwilkan ke sana kemari, maka mereka akan manfaatkan dalil-dalil itu ibtigha'al fitnah, untuk menyesatkan, wa ibtigha'a ta'wili, dan untuk membuat penakwilan yang sesat, yang tidak merujuk kepada pemahaman yang benar. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan ada orang-orang seperti ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat ada orang-orang yang mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih, maka mereka itulah yang Allah ingatkan dalam ayat, jauhi mereka. Jadi kita dilarang mendekati mereka, apalagi berguru kepada mereka. Dan Nabi SAW menyebut mereka adalah para da'i, du'atun ala abwabi jahannam. Mereka adalah para da'i yang menyeru ke pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa mengikuti mereka, niscaya mereka menjerumuskannya ke dalam neraka. Jadi hati-hati. Da'i, ustadz terbagi dua, yang mengajak ke surga dan mengajak ke neraka. Apa contoh dalil yang mutasyabih? Artinya yang masih belum jelas bagi sebagian orang, mereka belum paham hakikat maknanya. Mereka gunakan ayat yang di situ Allah menyebut dirinya dengan kami, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Ini mereka manfaatkan lagi. Kami itu kan banyak, kata mereka. Kalau begitu, Allah itu, sesembahan itu sebenarnya banyak. Jadi nggak usah saling menyalahkan. Mau menyembah Allah dalam versi Islam, mau menyembah Allah dalam versi Nasrani, mau menyembah Allah dalam versi Yahudi, Hindu, Buddha, dan seterusnya, nggak usah saling menyalahkan. Karena Allah itu kan banyak. Padahal jemaah sekalian, sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Jadi mereka cari dalil yang masih bisa dibawa ke sana dan kemari, lalu mereka tinggalkan dalil yang sudah jelas. Maka di sini juga ada metode ahli sunnah untuk selamat dari jebakan dalil-dalil yang mutasyabih, yaitu raddul mutasyabih ilal muhkam, mengembalikan yang mutasyabih, yang belum jelas bagi kita maknanya, kepada yang muhkam, yang sudah jelas maknanya. Jadi kalau misalkan muncul keraguan pada kita karena membaca Allah menyebut dirinya dengan kami, jangan-jangan Allah banyak, ini kan keraguan. Gimana caranya kita selamat? Kembalikan kepada yang muhkam, yang sudah jelas. Karena sudah jelas Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Kalau begitu, makna kami di situ bukan bermakna banyak, karena nggak mungkin antara satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan. Ternyata dalam bahasa Arab, jemaah sekalian, penyebutan kami tidak selalu bermakna banyak. Bisa jadi satu orang menyebut kami litasyrif, untuk pemuliaan. Kita juga sering mendengarkan di bahasa kita, orang memberi kata sambutan, kami berterima kasih, iya kan? Padahal dia satu orang, tapi dia sebut dirinya kami. Jadi hati-hati. Mereka akan berusaha mencari dalil-dalil untuk membenarkan kekufuran mereka. Sampai yang kufur yang paling sesat sekalipun, ternyata ada dalilnya. Tapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.